Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nastamir darsana yakni nabhath an mulakhas qawaidil lughatil arabiyyati. Aina wasalna? Halaman 50. Oh enggak, beda. Kita beda. Saniyan halatu raf'ul ismi. Aywa, baik. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu saniyan halatu raf'ul ismi. Yakunul ismu marfu'an fi sitti halatin hiya al-awwalu al-mubtada'u, al-thani al-khabaru, al-thalith ismu kana aw ihda akhawatiha wasmu af'alil muqarabati war-raja'i wasyuru'i, ar-rabi'u khabaru inna aw ihda akhawatiha, al-khamisu al-fa'ilu, as-sadisu naibul fa'ili. Kadzalika yakunul ismu marfu'an idza kana tabi'an lismin marfu'in. Baik, hasbuk. Baik, qala al-muallifu saniyan, kita bahas yang kedua, yaitu halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan rafa'nya isim. Ya. Kemarin kita bahas tentang macam-macam i'rab ya. Sekarang yang marfu, kita bahas yang marfu. Yakunul ismu marfu'an fi sitti halatin. Isim yang i'rabnya marfu itu ada 6. Ada 6. Ini yang pokok ya. Yang pokok nanti masing-masing itu ada tambahan, yaitu at-tawabi. Masing-masing ada at-tawabi. Hiya al-awalu, yaitu diantaranya yang pertama al-mubtada'u, mubtada'. Atsani al-khabaru. Jadi ini marfu semuanya ya, marfu semua, pasti i'rabnya marfu. Ini harus hafal ya. Kemudian atsani al-khabaru, atsalitsu yang ketiga ismu kana au ihda akhwatiha. Isim kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Wa ismu af'alil muqarabati war-raja'i wasyuru'i. Termasuk apa? Fi'il muqarabah. Kemudian muqarabah apa artinya? Dekat, hampir terjadi. Ya, hampir dekat. War-raja, apa raja? Pengharapan. Pengharapan. Kemudian wasyuru'. Suruh memulai. Ya, artinya mulai. Ya, memulai atau memulai melakukan sesuatu. Pakai fi'il dia. Tapi maknanya bukan fi'il tam. Ya, dia saudari, termasuk dianggap saudarinya kana. Kemudian ar-rabi'u khabaru inna au ihda akhwatiha. Kemudian khobarnya inna, kalau tadi isim kana. Kalau ini khobar inna atau salah satu saudari-saudari dari inna. Nah, nanti kita pelajari perinciannya. Al-khamisu yang kelima al-fa'ilu, as-sadisu naibul fa'ili. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Itu ketiga apa? Fi'il majhul. Kadzalika yakunul ismu marfu'an idza kana tabi'an lismin marfu'in. Sebagaimana di awal tadi Anda sampaikan, ya, termasuk bagian dari isim yang marfu yaitu at-tawabi, pengikut isim yang marfu. Jadi yang diikuti itu adalah i'rabnya, mengikuti i'rab sebelumnya. Makanya dikatakan tabi'un. Jamaknya at-tawabi. Ya, ada berapa? 4. Yang pertama Na'at, na'tun, atfun, atfun, kemudian badalun, terus taukidun. Ikra. Al-mubtada'u. Al-awwalu al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlati. Mislu al-dhahabu ma'danun. Al-dhahabu mubtada'un marfu'un bid-dhammati. Al-qadiyani yahkumani bil adli. Al-qadiyani mubtada'un marfu'un bil alifi li'annahu musanna.
Al-la'ibuna mutanafisuna. Al-la'ibuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Asyuraka'u muttafiquna. Asyuraka'u mubtada'un marfu'un bid dhammati li'annahu jam'u taksirin. Al-mumarridatu rahimatun. Al-mumarridatu mubtada'un marfu'un bid dhammati li'annahu jam'u muannasin salimun. Saya perhatikan. Pembahasan yang pertama yang termasuk marfu yaitu al-mubtada'u. Mubtada ini apa? Masuk bagian apa kemarin? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Kebetulan dua-duanya marfu. Al-awalu al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlati. Mubtada adalah isim yang marfu, yang i'rabnya di marfu, yang jatuh di awal kalimat. Ya, sebagaimana definisi awal pembahasan jumlah. Mislu contohnya adz-dzahabu ma'danun. Emas itu adalah barang tambang atau logam. Tapi dia logam mulia, ya. Adz-dzahabu, karena ini bahas mubtada, berarti adz-dzahabu mubtadaun marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. La li'annahu alasan kenapa tandanya dengan dhamma yang ada di pikiran kita pertama kali apa? Isim ditinjau dari ta'yin adat. ya. Untuk mencari alasan itu loh. Jadi kan kalau di muhtarat itu halaman 58 59 tabel itu ya. Tabel. Jadi yang ada pikiran kita itu isim ditinjau dari adatnya untuk mencari alasan. Nah, contoh yang lain misalkan al-qalamani maksurani. Jadi yang pertama kali apa? Al-qalamani mubtadaun marfu'un. Nah, lihat tandanya. Kan tanda i'rab hanya ada dua secara global, yaitu dengan harokat, kemudian yang kedua dengan huruf, dengan huruf. Maka dilihat al-qalamani kok di kasroh, marfu kan tidak mungkin di kasroh. Marfu itu nggak ada yang di kasroh. Berarti bukan dengan harokat, dengan huruf. Nah, yang ada di pikiran pertama kali itu isim ditinjau dari bilangannya. Berarti dia mubtadaun marfu'un bil alifi. Kenapa dengan alif tandanya? Li'annau ismun musannan. Contoh yang lain. At-talibatu mustahidatun. Maaf. Nah, ini juga di dalam untuk menentukan tanda i'rab, untuk menentukan alasan juga isim ditinjau dari bilangan. Entah itu mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ini intinya. Kemudian kecuali kalau memiliki kekhususan, karakteristik yang lebih spesifik, maka yang dimenangkan bukan dari bilangan, tapi yang khusus itu. Contoh ja'a Musa atau Musa qaimun. Kan mubtada, kita bahas mubtada. Musa qaimun. Lah Musa ini kan mufrad sebetulnya. Cuma dia punya karakter enggak? Punya kekhususan enggak? Punya apa? Diakhiri alif. Maka yang dimenangkan adalah yang khusus tadi. Aisyatu qaimatun. Aisyatu mufrad kan? Punya kekhususan enggak? Punya muannas. Enggak. Ya, enggak no. Iya, punya kekhususan yaitu enggak boleh ditanwin. Aisyatu. Paham enggak? Maka itu yang dimenangkan. Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Kenapa? Kenapa khusus? Pertama enggak boleh tanwin. Yang kedua, nanti majrurnya bukan dengan kasroh tapi dengan kan khusus itu namanya. Paham nggak? Ya. Misalkan gini. Ra'aitu
Al-mudarrisati. Punya kekhususan nggak? Punya. Apa? Dia nggak bisa di fathah karena jamak muannas salim. Enggak punya kekhususan. Memang karakternya jamak muannas salim nggak punya harokat fathah. Punya nggak harokat fathah? Enggak, berarti dia nggak punya kekhususan. Memang bawaannya dari sononya. Dari rahimnya sudah kayak gitu. Paham nggak? Nah, itu bukan kekhususan namanya. Karena karakternya memang dia nggak punya Harokat fathah. paham sampai sini. Karena jebak tadi. Maksudnya biar paham. Bedanya kekhususan dengan tidak. Kalau bawaan dari sananya itu bukan khusus namanya. Memang karakternya seperti itu. Paham? Harokatnya kan enggak ada harokat fathah itu enggak ada. Mafhum? Insyaallah. Tep. Nah itu. Jadi yang termasuk kekhususan apa? Isim maksud, isim mangkus, apa lagi? Asmaul khamsah, mamnu minas sarfi. Paham ya? Itu harus hafal itu. Saya pribadi sebenarnya nggak hafal. Cuma yang tak hafal karakter kekhususan itu. Jadi saya sebetulnya nggak hafal. Tadi aja nggak hafal. Sebelum saya mengucapkan nggak hafal. Cuma saya hafalnya itu kekhususan itulah. Itu yang bikin saya hafal. Paham ya? Nah, jadi kan ini beberapa kan butuh hafalan dan logika ya dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab ini. Nah, jadi pakai kaidah-kaidahnya itu loh. Itu yang dihafalkan sebenarnya. Yang paling penting kaidah-kaidahnya itu, pokok-pokoknya itu. Baik, Iqra. Oh, sudah ya. Al-qadiyani yahkumani. Apa artinya? Dua hakim itu memutuskan atau menghakimi dengan Oh ya, bil adl. Ya. Tadi bil adl apa nggak dibaca. Ya, dua hakim itu sedang memutuskan dengan adil, memutuskan perkara. Jadi kalau nerjemahin itu harus disesuaikan bahasa terjemahannya, yaitu kan tidak enak bahasa kita, dua hakim itu sedang memutuskan dengan adil. Ya nggak apa-apa sebetulnya, cuma ditambahin nggak apa-apa. Ya suatu perkara dengan adil. Ya al-qadiyani, apa ini alasannya? Al-qadiyani mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu ismun musannan. Alla ibuna mutanafisuna. Dua apa itu? Pemain itu para pemain gitu, jamak. Oh ya, jamak. Para pemain itu saling bersaing. Saling berlomba-lomba bisa. Bersaing bisa. Ya. Berlomba-lomba. Taib alla ibuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Asyuraka'u muttafiquna. Apa itu? Para mitra itu ya aslinya sekutu ya. Sekutu. Ya, para mitra, para apa namanya? Kalau dalam bisnis ya. Pengusaha. Ya boleh. Berserikat. Para PT perserikatan. Para pengusaha itu apa? Bersepakat suatu perkara. Al-mumarridatu rahimatun. Al-mumarridatu mubtada'un marfu'un bid dhammati li'annahu jam'u muannatsin ya jam'u muannatsin salim. Para perawat itu penyayang misalnya. Ya, adalah orang-orang penyayang. Orang-orang penyayang. Taib Iqra. Asani al-mubtada'u yakunu imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqati au isman mabniyan dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan au isma syartin ila akhirih. Mislu ana arabiyyun. Ana dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Hadza min fadli rabbi. Hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Alladzi faza bil jaizati lahu intaju adabiyyin ra'i'in
alladzi ismu mausulin mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Man yazra yahsud. Man ismu syartin mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Wa sayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasatil ismi al-mabniyyi fil fasli tsani. Kemudian yang ba yaitu au isman mabniyan. Mu'rab. Ini pembahasan asani belum tak baca. Al-mubtada'u yakunu, ya, mubtada itu bisa berubah atau macam-macam mubtada, jenis-jenis mubtada bisa berubah immasman mu'raban. Ya, bisa berubah apa? Isim mu'rab. Pokoknya 3 ya, macam-macam kedudukan itu ada 3 ya. Baik mubtada, khobar. Patokannya pada mubtada khobar. Yang lain itu ngikutin. Pilih yang mana? Macam-macam mubtada ataukah macam-macam khobar. Makanya ini yang harus dihafal. Yang pertama berupa isim mu'rab, sebagaimana tadi kita bahas. Apa mu'rab? Berubah harokat akhirnya. Berubah harokat akhirnya karena kemasukan amil. Ya, berubah harokat akhirnya karena kemasukan amil. Contohnya sudah kita bahas tadi. Kemudian yang ba, awisman mabniyan, berupa isim mabni. Yang kedua. Isim mabni itu ada berapa kemarin? 8. Ada 8. Berupa dhamiron, au isma isyaratin. Nah, isma isyaratin susunan apa? Dhafun ilaih. Ya, karena depannya itu apa? Berupa isim masdar. Ya, awisman mausulan. Nah, ini nat man'ud karena berupa mustaq, maf'ul. Ya, wazan maf'ul. Awisma syartin. Nah, syartin itu fa'lan, fi'lan, itu masdar. Ya, makanya mudhafun ilai ila akhirih dan lain sebagainya. Mithlu contohnya ana arabiyun. Saya adalah orang Arab. Arabiyun ditambahi ya nisbah itu ya, ya nisbah. Kalau kita mengatakan kita orang Indonesia, ana Indonesiun, ana Jawiyun. Nah, itu ya. Ana Maduriyun. Nah, itu. Ya nisbah namanya. Nah, yang dibahas adalah ana. Nanti i'rabnya apa? Ana. Kalau mau lengkap, sebutkan dulu dia sebagai apa? Dhamiru raf'in munfasilun. Jadi ana sebutkan dia sebagai apa dulu kalau mau lengkap. Dia berupa apa? Entah itu dhamir, entah itu isim mausul, entah itu istifham dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ana dhamiru sesuai dengan i'rab, sebutkan sesuai dengan i'rab. Ya, karena huwa huma hum, hiya huma hunna itu pasti marfu ya. Itu pasti marfu. Kita lihat dari kata-katanya itu sudah jelas itu marfu. Sehingga dhamiru raf'in munfasilun dikatakan munfasil karena terpisah dari kata yang lain, alias tidak bersambung dengan kata yang lain, tidak diikutkan dengan kata yang lain. Apa mabniun alas patokan terakhir, patokannya huruf terakhir. Sukun. Iya, jangan lupa ya. Alas sukuni mubtadaun. Nah, dia punya tanda i'rab atau tidak? Dia punya tanda i'rab atau tidak? Mabni muqaddarah saja. Enggak, Anda tanya, punya tanda i'rab apa enggak? Iya apa tidak gitu aja. Iya. Enggak punya no. Tapi nanti kan di ini muqaddarah Ustaz. Apanya? Apa namanya? Tandanya gitu. Enggak, dia enggak punya tanda i'rab. Kalau punya tanda i'rab, iya, dia enggak punya tanda i'rab. Makanya Anda tanya, dia punya tanda i'rab enggak? Enggak. Kalau enggak punya tanda i'rab, maka fi mahalli. Itu bedanya. Ya. Tapi kalau punya tanda i'rab, sebutkan tanda i'rab dengan harokat atau dengan huruf. Kalau Musa itu ada tanda i'rab dia Musa. Iya. Ya, dia tanda i'rab yaitu dengan harokat. Sehingga Pak dhammah muqaddarah. Nah, kalau ini nggak bisa. Dia nggak punya tanda i'rab. Paham ya? Paham. Kalau nggak punya tanda i'rab, harus fi mahalli, menduduki kedudukan marfu. Paham nggak? Ya, mubtadaun fi mahalli raf'in li'annahu. Kenapa nggak punya tanda i'rab?
ismun mabniyun. Ya, kalau mau jawab seandainya kan di awal sudah disebutkan mabni. Mau jawab yang kedua li'annahu domirun boleh. Atau kalau apa nggak bingung ya li'annahu ismun mabni. Isim mabni nggak punya tanda i'rab. Dan yang satu kata yang nggak punya tanda i'rab hanya isim mabni. Musa itu nggak termasuk. Paham ya? Nah, itu caranya, deteksinya itu. Adapun yang lainnya nggak punya tanda i'rab apa? Berupa susunan. Masih ingat nggak susunan ada berapa? Ada 4. Apa? Sibahul jumlah, masdar mu'awwal, Ya. jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ayo. Taib, hada min fadli rabbi. Ini merupakan karunia dari Tuhanku atau Tuhanku. Jangan lupa ya, kita diberikan kenikmatan atau mampu melakukan sesuatu, kita nisbatkan pada Allah, bukan karena usaha sendiri. Kita tanpa fadilah, tanpa rahmat dari Allah, nggak mungkin mampu melakukan sesuatu. Ya, nanti kita dikategorikan sebagai sombong nanti. Itu harus dibiasakan ya. Karena gini, ucapan itu bisa mempengaruhi hati loh. Begitu pula sebaliknya hati itu, kata Imam Ibnu Qayyim, isi hati itu mau nggak mau biasanya akan diungkapkan melalui lisan. Kalau sekarang kan tidak hanya lisan, tapi tulisan. Jadi mungkin awal-awal bisa menyembunyikan ya. Tapi terutama zaman sekarang itu nggak bisa menyembunyikan, terutama di media sosial. Saya lihat beberapa orang itu mampu menyembunyikan, tapi di media sosial itu dia lost. Isi hatinya itu unek-uneknya diungkapkan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, isi hati itu akan diungkapkan melalui lisan. Hati-hati. Ya. Makanya tanda tawakal kita kepada Allah, kata para ulama, itu dengan banyak doa. Sebelum melakukan aktivitas doa, itu tanda tawakal. Kenapa? Ini menyinkronkan dengan ini. Kalau kita membiasakan, nanti lama-lama hati ini akan terpaut kepada Allah, butuh sama Allah. Misal, saya belum doa, saya belum minta tolong sama Allah, akan terpaut. Makanya ketika kita mendapatkan kenikmatan, hada min fadli rabbi. Ini karena karunia Allah. Nah itu ya. Taib, hada min fadli. Kalau mau lengkap apa? Ismu isyaratin mabniun alas sukuni ya, harokat huruf terakhir ya. Alas sukuni mubtadaun, ada tanda i'rab enggak? Tidak. Enggak ada. Fi mahali raf'in li'annahu ismun mabniun. Aywa, ismun mabniun. Min fadli rabbi khabarun. Kita belum bahas kapan. Kita bahas mubtada aja ya, biar fokus. Kemudian alladzi faza bil jaizati lahu intaju adabiyin. Hah? Adabiyin. Itu bak ya? Iya, di sini adabiyin ra'iin. Iya. Kecil soalnya tulisannya titiknya kecil. Makanya pakai kacamata baru kelihatan. Apa artinya? Orang yang memenangkan hadiah itu memiliki karya sastra yang luar biasa. Ya, yang menakjubkan, mengagungkan. Ra'iin itu yang menarik. Ya, ra'i. Orang yang menang dengan mendapatkan hadiah, dia memiliki karya sastra yang unggul, bisa yang bagus, yang menarik, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pembahasan adalah alladzi isim apa namanya? Ismun mausulun mabniun ala sukuni mubtadaun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabni. Aywa. Khabarnya mana? Khabarnya lahu saja. Khabarnya lahu intaju adabiyin ra'iin. Berubah? Kalau lahu saja susah nanti. Intaj sebagai apa nanti? Jadi cara mendeteksi ketika berupa susunan, kan mubtada dan khobar itu, yang marfu kan mubtada dan khobar. Jumlah ismnya itu. Mubtada dan khobar. Yang lainnya itu hanya ngikutin.
Nah, pertanyaannya, intat itu diharoketin doma, apa penyebabnya? Ya, Kalau kita ketemu intat, berarti benar lahu itu khobar. Kalau ketemu. Nah, sekarang dia doma karena apa? mubtada dari lahu, Ustaz. Nah, berarti kan nggak bisa dia bersendirian. Ya. Paham nggak gitu? Karena kan mubtada khobar itu marfu, berarti yang lainnya tawabi. Sekarang intat bisa nggak jadi tawabi? Kan nggak mungkin. Ya. Dari sisi susunan, dari sisi terjemahan itu nggak mungkin. Dari sisi terjemahan nggak mungkin. Maka mau nggak mungkin lahu itu khobarnya alladzi, Harus lengkap ya. harus satu kesatuan. Lahu intaju adabiyin ro'iin. Sebagai apa? Khobar berubah? Jumlah Tayyib. Berarti khobarun fi mahalli raf'in li'annahu jumlatun ismiyatun. Intaju sebagai mubtada sekaligus mudhof adabiyin mudhofun ilaih ra'in naktun dari adabiyin adabiyin faza bil jaizati la mahalla laha minal i'rab la mahalla minal i'rab li'annahu silatul mausul. Aywa, silatul mausul. Susunan atau kata yang jatuh setelah isi mausul. Jadi nggak harus kata ya. Berupa susunan bisa. Anak katakan susunan kenapa? Karena terkadang bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Terkadang susunan aja. Susunan jar wa majrur, ya kan susunan. Makanya anak nggak pernah mengatakan berupa apa jumlah, nggak. Tapi susunan. Karena lebih umum. Type. Adapun fa'il itu ada, perinciannya ada, pasti ada. Faza, fa'ilnya mana? Domiru mustatirun takdiruhu huwa kembali alladzi. Baik, santun. Lanjut. Oh, belum. Man yasra yahsud. Barang siapa menanam, maka dia akan menuai atau memanen, boleh. Man sebagai apa? Mubtada. Nah, kalau mau lengkap apa? Ismu? Syartin mabniun ala sukuni mubtadaun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Kabarnya mana? Yahsud. Bukan. Ustaz. Mana kabarnya? Oh, berarti yazra. Kalau yasud jawab syart. Yazra itu khabarun. Fi mahli raf'in li'annahu jumlatun fi'liyatun. Baik. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil ismil mabni fil fasli tsani. Ya, akan datang penjelasan yang sudah kita bahas ketika membahas pelajaran isim mabni pada pasal yang kedua atau juz yang kedua insyaallah taala. Baik, lanjut. Ja au masdaron muawwalan min an wal fi'li. Mislu an tattahidu khairul lakum. Al masdarul muawwalu min an tattahidu ay ittihadukum mubtadaun. Kita bahas dulu. Kemudian macam yang ketiga dari berupa isim kana ya. Isim kana. Macam yang ketiga ja au masdaron muawwalan. Jadi ada tiga. Yang pertama apa? Isim mu'rab. Yang kedua isim mabni. Yang ketiga masdaron muawwalan min an wal fi'li. Masdar muawwal itu ada dua ya. Ada dua susunan maksudnya. Yang pertama ini, yaitu an plus fi'il mudhari'. An plus fi'il mudhari'. Yang kedua anna ismuha wa khabaruha. Itu bisa nggak jadi mubtada? Anna isma wa khabaruha. Bisa nggak jadi mubtada? Anna nggak bisa saja. Kenapa alasannya? Karena nggak bisa di awal kalau anna. Baik, santum. Mubtada itu apa? Yaqa'u fi awalil jumlati. Itu isim yang jatuh di awal kalimat. Sedangkan anna itu nggak bisa di awal kalimat.
Karena ana itu pasti ada kata atau kalimat yang mendahului. Kecuali ina. Ini ana. Jadi dia nggak bisa jadi mubtada. Makanya nggak disebutkan di sini. Di sini disebutkan yaitu min an wal fi'li. Atau wal fi'lu boleh bacanya. Mafhum ya? Jadi hanya satu susunan dari masdar mu'awwal. Kenapa dikatakan masdar mu'awwal? Karena bisa ditakwil Ke masdar sorih. Aywa, bisa ditakwil ke masdar sorry. Masdar sorry itu yang ditasrifkan itu. Nasara yansuru nasron. Paham ya? Nah ini nama makanya dikatakan masdar mu'awwal. Dia bisa ditakwil. Mislu contohnya antattahidu khairun lakum. Apa? Bersatu itu lebih baik bagi kalian. Ya bisa. Atau kalau terjemah letterlek apa? Kalian bersatu lebih baik bagi kalian. Ya, kenapa dia dikatakan mu'awwal? Masdar mu'awwal karena memang bisa diubah ke masdar mu'awwal apa masdar sorry. Di-i'rab dulu. Mana mubtada'nya? Antattahidu. Antattahidu bukan kha ya. Antattahidu mubtada'un fi mahalli raf'in. iya harus fi mali karena berupa sunan fi mahalli raf'in li'annahu masdarun mu'awwalun. Mafhum ya? Kan berupa susunan, ada 4 tadi. Ya. Ada 4 susunan. Yaitu masdar mu'awwal, sibul jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Khabarnya mana? Khairul lakum. Enggak, khairun. Oh, khairun aja. Ya khairun. Jadi gini loh. Kalian bersatu itu lebih baik. Udah apa? Sempurna enggak? Ya, sempurna. Sempurna. Lakum sebagai apa? Khairun lakum. Pernah sampaikan ini. Apa saja? Jarun wa majrurun muta'alliqun bi khabari khairun. Jadi gitu ya. Jar majrur. Iya, susunan jar wa majrur yang berkaitan, maknanya itu berkaitan dengan khairun. Jadi harus ada lakum gitu loh. Sama dengan ini antum perhatikan ya. At-talibu fil fasli, aslinya fil fasli itu bukan khobar. Khobarnya mahdhuf. Jadi at-talibu maujudun fil fasli. Siswa itu ada. Paham? Maujudun fil fasli jarun wa majrurun muta'alliqun bi khabarin mahdhufin. Itu kalau kita belajar yang lebih lanjut ini di atas ini. Kalau yang pemula seperti ini kan seperti pemula bukan lanjutan. Cuma bagi kita saya menyebut lanjutan lah. Maksudnya kelanjutan dari muhtarot gitu loh. Paham ya? Baik. Takdirnya bisa maujudun, mustaqirun bisa, kainun bisa. Yang penting artinya apa? Ada. Baik. Ikra. As-salisu al-mubtada'u ya'ti daiman fi awalil jumlati ghairu annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhatun tusamma lamal ibtida'in. Nah, kama yajuzu lamal itu enggak ada alif lamnya. Enggak ada, Ustaz. Hah? Mana Enggak ada? Enggak, dari situ aja mana? Kama yajuzu. Oh, bukan. Lama itu tadi. Ada. Antum ditanwin tadi soalnya bacanya. Lamal ibtida'in. Lamal kan ditanwin lagi. Itu maksudnya. Ya. Enggak main kaget. Antum bacanya ada alif lam tapi kenapa kok ditanwin itu? Lamal ibtida'i. Aywa. Kama yajuzu ayasbiqahu harfu nafyin au harfu istifhamin. Wala tu'athiru hadhil hurufu 'ala al-mubtada'i min haitsu i'rabuhu. Mislu la zaitun afdalu min amrin. La zaitun alamu lamul ibtida'i. Zaitun mubtada'un marfu'un bid-dhammati. Manailul matalibi bitamanni. Ma harfun nafyun nailu mubtada'un marfu'un bid-dhammati. Hal anta najihun. Hal harfu istifhamin anta
Dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Masuk. Kemudian asal itu yang ketiga dari pembahasan mubtada atau catatan dari mubtada, al mubtada'u yati daiman fi awalil jumlati. Mubtada itu selalu jatuh di awal kalimat atau terletak di awal kalimat, boleh. Jadi itu selalu hukum asal ya. Saya katakan hukum asal. Ghaira annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhatun. Hanya saja apa? Boleh dimasuki ya, terjemahan letternya sesuai enggak? Ya boleh apa lam maftuh masuk padanya itu ya. Tapi enggak enak. Ya, hanya saja ya boleh dimasuki lam yang di fathah. Lam yang di fathah. Tusamma lamal ibtidai. Dinamakan lamul ibtida. Tusama failnya mana? Dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Nah, kurang tepat. Tusam. Failnya nggak ada. Oh, karena majhul kan ya? Iya, naibul fa'il. Naibul fa'il. Ya kalau tusami ya. Paham nggak? Ya. Tapi tetap bacanya itu sama emang. Loh, kok bisa? Lam mubtada jadi maf'ulun bih dari itu sama? Iya, karena sama yusami itu butuh pada dua objek. Paham ya? Itu naibul fa'il. Dhamir mustatirun takdiruhu hi. Ya, kembali ke lamun. Ya. Dinamakan lam al-ibtida, lam permulaan. Kama yajuzu an yasbiqahu harfun. Harfun sebagai apa? Ini anu saja. Apa? Sebagai apa? Khobarnya Kedudukan. Khobar ini tidak ada, bukan jumlah ismiyah. Khobaruan. Hah? Oh, Bukan jumlah ismiyah. Ini bukan jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Kenapa kok ada khobar? Oh iya iya. Bukan jumlah ismiyah kok. Ini jumlah Berarti fa'il. fi'liyah. Fa'il dari? Fa'il dari yajuzu. Salah, kurang tepat. Untuk dia fa'il dari ayas biqahu. Huruf nafi, harfu nafin itu fa'il, mendahului hu. Hu itu ke siapa? Nah, pertanyaan yang kedua, yajus mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, Ustaz. Takdiruhu huwa. Kurang tepat. Oh, berarti ain yasbiqo berarti, Ustaz. Iya, lupa? Iya. Berupa masdar muawwal. Iya. Fa'il itu apa? Macam-macamnya sama dengan macam-macam ada isim mu'rab, mabni, masdar muawwal. Nah, ini masdar muawwal itu sebagai fa'il dari yajus. Mafhum? Fa'il. Nah, pertanyaan yang tadi belum terjawab. Ayasbiqahuhu kembali ke mana? Boleh mendahulukan. Mendahului. Huruf nafi mendahului siapa? Mubtada. Iya, benar. Mubtada, bukan pada lam tadi. Paham ya? Mubtada, benar. Satu. Nah, kalau kayak gini kan, sebenarnya ini mudah. Cuma mungkin karena belum terbiasa, jadi bingung ya. Karena apa? Fa'ilnya sama-sama butuh fa'il. Yajus butuh fa'il, yasbiqo juga butuh fa'il. Butuh ketelitian. Pakai apa? Yaitu dari sisi terjemahan dan kaidah. Terjemahan penting. Biar tahu runutannya itu, domirnya itu kembali kemana. Kaidahnya penting. Fa'il itu berapa macam, sehingga kita harus tahu ini fa'ilnya mana ya. Oh, kalau nggak mu'rab berarti mabni. Kalau nggak ada berarti masdar. Masdar mu'awwal. Mafhum? Au harfus istifhamin. Sebagaimana dibolehkan huruf penafian
atau huruf istifham itu mendahului mubtada. Kan tadi bahas lam maftuhah, ya kan? Lam maftuhah. Itu boleh kemasukan lam maftuhah. Sebagaimana juga apa? Huruf nafi atau huruf istifham itu mendahului mubtada. Itu dibolehkan. Mafhum? Wala tu'athiru hadhil hurufu 'alal mubtada'i min haitsu i'rabihi. Dan huruf-huruf ini apa aja itu? Lam Lam ibtida, kemudian istifham, harfu nafyin, yang ketiga istifham. harfu istifhamin. Tiga huruf ini tidaklah mempengaruhi alal mubtada'i, ditinjau dari sisi i'rabnya, min haitsu i'rabuhu. Mithlu, contohnya, la zaidun afdalu min amrin. Kenapa bacanya amrin, bukan min umaro? Isim mufrad. Hah? Ada min. Enggak, iya min. Kenapa bacanya kok bukan umaro? Dia Umaro kan mamnu min sarfi, mamnu min sarfi majrurnya dengan tanda harakat fathah. Ya, Amr, Zat, bukan Umar. Iya, kenapa kok bacanya amrin? Amrin. Kok bukan umaro bacanya? Apa yang membedakan? Kan sudah jelas sebetulnya. Mana ngingetin aja. Kenapa bacanya amrin? Kok bukan Umar itu loh? Bacanya Amr. Kan hurufnya sama. Yang beda kan? Ada wawunya. Iya, itu loh yang Anda maksud. Paham nggak? Iya, ya. Karena di sini ada wawunya, nggak mungkin dibaca Umar. Kalau Umar memang mamnu min sarfi. Tapi kalau Amr bukan mamnu min sarfi. Bedanya apa? Ditambahi wawu. Wawu itu harfuz ziyadah. Huruf tambahan untuk bedakan dengan Umar. Soalnya tulisan Amr itu sama Umar podo, sama. Ya. Nah, cuma akhirnya dibedakan biar kita bisa baca itu loh. Sungguh Z itu lebih utama daripada, lebih mulia bisa daripada Amr. Zaidun apa? Mubtadaun marfu'un bidhamati li'annahu ismun mufrad. La mahala minal i'rab, karena lamul ibtida. Afdalu isim, ini Ustaz, khobar. Min amrin jarun wa majrur muta'alliqun bi khabari afdalu. Manailul matalibi bitamani, apa artinya? Cita-cita itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Cita-cita bisa, atau keberhasilan itu tidaklah didapatkan dengan angan-angan. Keberhasilan itu tidaklah didapatkan dengan angan-angan. Ma di situ apa, Ma? Manafi. Ya, la mahalla la minal i'rab li'annahu harfu nafyin. Nailu mubtadaun marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Al matalibi mudhafun ilaih. Ayat bitamanni jarun wa majrur muta'alliqun bi berkaitan dengan matolib. Hah? Enggak. Matolib kan mudhafun ilaih bi khobarin mahdhufin. Kan tadi itu. Sebetulnya gitu. Tapi di sini kan untuk pemula kita katakan khobar. Bitamani itu jadikan paham nggak? Iya. Khobar ya, kalau pin mudahnya khobar lah. Hal anta najun, apakah engkau lulus? Anta mubtadaun ya. Ismu apa? Dhamiru raf'in munfasilun mabniun alal fathati mubtadaun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Najihun khobar. Hal nggak berpengaruh. La mahala minal i'rab li'annahu harfu istifhamin. Karena dia termasuk huruf. Hal, ma, lam z itu nggak berpengaruh ya, tapi bisa dimasuki di awal
kalimat. Mafhum? Insyaallah. Baik. Man lau soal, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, nakhtatim bidu'a kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Antum tanda ya. Taufik. Matikan.